Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eksa Hardian dengan NIM 23051214115. Saya di sini ingin mengerjakan tugas sistem operasi yaitu berupa membuat video penjadwalan proses dengan tema saya yang menjelaskan bagian SJW atau Shortest Job First. Saya berasal dari prodi Teknik Informatika ya. Eh, Langsung saja masuk ke penjadwalan proses. Penjadwalan proses itu sebelum saya masuk ke materi saya akan menjelaskan dulu apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem operasi, sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Jadi penjadwalan proses ini agar prosesnya itu tidak berantakan yang dilakukan oleh komputer tersebut. Jadi ada tugas-tugas komputer itu memiliki banyak tugas. Semisal ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 1 membuka game, tugas 2 membuka video, tugas 3 membuka web gitu. Ya, pasti ada urutan yang harus dilakukan dulu, mana prioritasnya mana. Nah, itulah ada strategi penjadwalan. Nah, strategi penjadwalan itu dibagi menjadi dua. Ada yang non-preemptive dan ada yang preemptive. Non-preemptive sendiri pemrosesan tidak dapat diambil alih oleh pemrosesan lain sampai proses itu selesai. Jadi dapat dibilang proses ini menunggu tugasnya sendiri itu selesai, lalu ganti ke tugas yang lainnya. Terus ada preemptive, yang dimana proses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu proses tiba kembali pada proses itu. Jadi preemptive ini tugasnya itu dapat diambil alih oleh proses yang lain. Jadi misalnya tugas 1 belum selesai, maka diambil alih oleh proses yang kedua. Nah, kalau diibaratkan non-preemptive dan preemptive ini, itu seperti saya sendiri, saya mengerjakan tugas sistem operasi ini, lalu di sela-sela saya mengerjakan tugas, tiba-tiba ibu saya manggil saya untuk misalnya beli galon atau beli LPG gitu. Nah, kalau menurut perspektifnya non-preemptive ini, tugasnya ibu saya itu saya tunda dulu. Waduh, jadi anak durhaka ini. Jadi saya mengerjakan tugas sistem operasi dulu sampai selesai, baru setelah itu saya mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu saya. Nah, setelah saya menyelesaikan tugas yang diberi ibu saya, baru saya kembali ke tugas yang mungkin tugas baru seperti mengerjakan tugas struktur data. Ya, jadi hitungannya non-preemptive ini tugasnya harus selesai dulu yang pertama, lalu ganti tugas yang kedua ini harus selesai dulu, nanti habis itu ganti ke yang tiga. Nah, kalau menurut perspektifnya primitif, tugas yang pertama saya mengerjakan video sisop. Nah, di sela-sela saya mengerjakan tugas video sisop, saya mengerjakan tugasnya ibu saya dulu. Nah, setelah saya mengerjakan tugasnya ibu saya, baru saya mengerjakan tugasnya sisop itu lagi. Jadi di sela-selanya tugas sisop ini saya akan membantu ibu saya dulu, lalu akan kembali mengerjakan tugas sisop itu. Itu menurut perspektifnya preemptif. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan strategi penjadwalan yang SJF atau Shortest Job First. Aslinya banyak ya strategi penjadwalan, ada seperti FIFO itu first out, first in, first come, terus ada banyak ini algoritmanya. Langsung saja masuk ke shortest job first yang non preemptive. Shortest job first ini
ada dua, dapat dibagi menjadi dua. Ada yang non-preemptive dan ada yang preemptive. Nah, kalau yang non-preemptive ini, software jobbers sesuai namanya sendiri akan melakukan tugas yang dilakukan burst time-nya itu paling pendek dulu. Nah, di sini saya ada tabel, ada proses ID, ada burst time. Proses ID ada P1 dengan burst time 6 milisecond, ada proses ID 2 dengan burst time 8 milisecond, ada P3 dengan burst time 7 milisecond, ada P4 dengan burst time 3 milisecond. Nah, kalau dilihat tabelnya dulu, tugas yang pertama kali dilakukan itu adalah si P4 ini. P4 akan dilakukan terlebih dahulu kalau memiliki burst time 3 milisecond. Nah, lalu dilanjut dengan P1, lalu dilanjut dengan P3, dan dilanjut terakhir dengan P2. Nah, proses P4 dieksekusi pertama dengan waktu tunggu 0 milisekon. Lalu ada P1 dieksekusi kedua dengan waktu tunggu P3 milisekon. Lalu ada proses yang ketiga dengan waktu tunggu 9 milisekon. Lalu terakhir dengan proses P2 akan dieksekusi dengan waktu tunggu 16 milisekon. Nah, setelah selesai semua, maka proses ini akan sudah selesai. Jadi ada rata-rata waktu tunggunya yaitu 0 ditambah 3 tambah 9 tambah 16 dibagi 4 sama dengan 7. Ini lebih efektif, bisa dibilang lebih efektif daripada algoritma FIFO, first in first out. Di mana kalau Vivo itu average waiting time-nya dia itu lebih banyak daripada yang shortest jobbers ini. Lalu saya langsung saja menjelaskan shortest jobbers SJF yang primitif. Di mana saya ada ini ya, ada proses ID, ada burst time, dan ada arrival time. Arrival time ini waktu akan datang di mana nanti akan masuk ke ruangan tunggu. Nah, di mana proses ini akan menunggu sampai proses yang ini selesai, lalu bergantian sesuai dengan namanya sendiri ya, preemptive. Di sini saya ada P1 dengan burst time 6 milisekon, dengan arrival time 2 milisekon, P2 8 milisekon, arrival time 5 milisekon, P3 burst time 7 milisekon, arrival time 1 milisekon, proses ID 4, burst time 3 milisekon dengan arrival 0 milisekon, proses ID P5 dengan burst time 4 milisekon, arrival time 4 milisekon. Jadi dapat dilihat ini yang didahulukan itu adalah yang P4 ini dengan 3 milisekon sesuai dengan namanya sendiri. Lalu langsung saja masuk ke prosesnya algoritma ini, shortest jobbers. Pada waktu 0 milisekon, proses P4 datang dan mulai dieksekusi. Jadi pada waktu 0 sampai 1 milisekon, P4 ini akan diproses dan langsung dieksekusi. Lalu pada waktu 1 milisekon, P3 datang, tapi P4 butuh 2 eksekusi unit untuk selesai. Jadi kan P4 itu dia waktunya kan burst time-nya 3 milisekon. Jadi kalau pada waktu 2 milisekon, P4 itu membutuhkan 2 milisekon lagi. Nah, P3 akan menunggu sampai P4 itu selesai dieksekusi. Jadi selama P4 ini diproses, P3 ini akan menunggu sampai P4 ini sudah selesai. Lalu masuk kepada waktu 3ms. Nah, P4 ini sudah selesai. Lalu P1, P3 dan P1 ini
akan disandingkan. Kan tadi sudah P1 sudah masuk dan ini sekarang P3 juga sudah masuk. P1 ini barusan masuk, masuk pada 2 ms. Lalu akan dibandingkan P3 dan P1 ini. Dibandingkan ternyata P1 ini akan dieksekusi duluan karena memiliki burst time yang lebih pendek daripada P3. Karena P1 ini memiliki burst time 6 ms dan P3 ini memiliki burst time 8 ms. Pada waktu keempat, P5 itu masuk dan masuk ke ruangan tunggu. Nah, tapi P1 ini masih diproses. P1 ini masih diproses menunggu untuk P3 dan P5-nya akan masuk ke ruangan tunggu. Nah, pada waktu ke-5 ms, P2 ini masuk. Tapi P1 ini masih belum selesai prosesnya. Maka P3, P2, dan P5 ini akan menunggu sampai P1 ini sampai selesai. Nah, pada waktu P6, P1 ini 6 ms, P1 ini sudah selesai dieksekusi. Nah, sudah selesai dieksekusi, maka P3, P5, dan P2 ini akan dibandingkan waktu burst time-nya seberapa lama. Nah, setelah dibandingkan, P2 lah yang masuk akan dieksekusi duluan karena burst time-nya dia yang paling rendah. P2 memiliki burst time 2 ms, sedangkan P5 dan P3 memiliki burst time 4 ms dan P3 memiliki 8 ms. Nah, jadi P1 ini akan pop keluar dan P2 ini akan dieksekusi dulu daripada P3 dan P5. Jadi selanjutnya yang masuk ke ruangan tunggu itu adalah P3 dan P5. Nah, pada waktu 9 ms itu proses P2 langsung saja dieksekusi dan P3 dan P5 masuk ke ruangan tunggu. Pada waktu 11 ms P2 itu sudah selesai. Lalu akan masuk ke akan dibandingkan P3 dan P5 ini. P5 akan dieksekusi duluan karena memiliki burst time yang lebih rendah daripada P3 itu sendiri. Nah, maka yang dilakukan duluan sesuai dengan namanya shortest job first, itu dia P3, P5 akan dilakukan terlebih dahulu. Nah, setelah P5 selesai, maka akan masuk ke dalam P3. Nah, P3 sudah selesai, maka akan sudah selesai semua prosesnya. Nah, akan berakhir pada di 23 milisekund ini. Nah, jadi kalau urutannya bisa dilihat, P4 ini dilakukan terlebih dahulu dari 0 sampai 3 ms. P1 dilakukan 3 sampai 9 ms, P2 9 sampai 11, P5 11 sampai 15, P3 15 sampai 23. Nah, kalau dihitung-hitung average waiting time-nya itu adalah 5,2 ms. Jadi dapat disimpulkan primitif ini bisa memiliki lebih cepat daripada punyanya si non primitif karena memiliki average time waiting time itu lebih sedikit daripada yang non primitif. Yang non primitif itu di mana dia 7 milisekund padahal yang non primitif itu memiliki 4 proses. Nah, yang primitif ini meskipun memiliki 5 proses, tapi dia memiliki average time yang lumayan cepat. Di sini ada keunggulan dan kekurangan si SJF itu sendiri. Kelebihan SJF yang pertama yaitu lebih baik daripada algoritma Vivo. Yang dimana Vivo ini waktu rata-ratanya itu lebih lama daripada si SJF sendiri. Karena mengurangi waktu tunggu rata-rata. Yang kedua, SJF umumnya digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Jadi SJF itu lebih baik ya daripada waktu-waktu jangka pendek. Cocok untuk mengerjakan yang dijalankan secara batch bersamaan yang waktu pengoperasiannya sudah diketahui. Jadi SJF ini sangat cocok sekali untuk yang
misalnya filenya membutuhkan waktu 50 ms, ya itu menggunakan SJF itu sangat cocok. SJF mungkin optimal dalam hal waktu penyelesaian rata-rata. Kekurangannya SJF dapat menyebabkan waktu penyelesaian yang sangat lama atau starving. Jadi ya karena yang dilakukan itu adalah shortest job first, jadi misalnya ada banyak proses, tapi prosesnya itu adalah shortest job semua. Sedangkan misalnya ada beberapa itu eh, memiliki burst time itu yang panjang. Nah, yang burst time yang panjang ini itu akan ditunda-tunda terus. Sedangkan yang shortest jobbers ini yang waktu burst time-nya itu sedikit, itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya banyak filenya, banyak prosesnya, yang dikerjakan duluan itu yang shortest-shortest, ya jadi otomatis yang waktu burst time paling lama ini akan lama sekali untuk dikerjakan. Terus yang kedua, pada SCF waktu penyelesaian pekerjaan harus diketahui lebih awal, namun terkadang sulit diprediksi. Karena ya tadi itu harus ada arrival time-nya. Terkadang sulit untuk memprediksi lamanya permintaan CPU yang akan datang. Karena SJF sendiri dia itu harus mengetahui semua prosesnya. Semisalnya kalau prosesnya belum diketahui burst time-nya berapa, maka SJF ini akan lemah, tidak unggul. Hal ini menyebabkan starving yang tidak mengurangi waktu penyelesaian rata-rata. Karena ya kalau menurut yang dari prediktif itu tadi, ya misalnya kalau ada datang proses baru, maka akan dibandingkan terus-menerus. Jadi rata-rata waktunya itu tidak semakin teratur. Ya, jadi itu presentasi dari saya mengenai SJF. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.